Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesehatan, keselamatan, perlindungan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, untuk mengawali perkuliahan pada siang hari ini, mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pekan yang lalu, kita akan melanjutkan presentasi tentang model kepemimpinan. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang sudah siap, terutama yang putri, ini yang saya dahulukan sebagaimana prinsip ya, wanita harus didahulukan gitu ya, lady first. Oleh karena itu, pada siapa yang sudah siap, saya silahkan untuk raise hand atau menyampaikan di dalam forum ini. Dipersilahkan. Berarti sudah ada yang mengirim ke saya ya. Monggo silakan yang mau duluan siapa? Kita awali dulu ya. Kita mulai dengan basmalah bersama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dipersilahkan siapa yang mau presentasi duluan? Dipersilahkan. Ya, siapa yang mau presentasi? Saya persilahkan, monggo.
Zulfida. Oke, baik. Alhamdulillah Mbak Zulfida siap. Terima kasih. Saya sangat apresiasi. Berarti betul-betul sudah menyiapkan dengan baik. Untuk itu kepada Mbak Zulfida saya berikan kesempatan. Sudah saya kasih kesempatan untuk share screen. Silakan dimulai. Mbak Zulfida masih mute, berarti mikrofonnya silakan dibuka. Persiapan sebentar. Oke. Ini masih mute ya, sedang proses nampaknya. Ya. Kemampuan ini mempengaruhi tingkah laku. Oke, silakan bisa dimulai. Kepemimpinan adalah kemampuan ini mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemampuan membimbing beberapa orang untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Ada beberapa tipe kepemimpinan atau demokratis, afiliasi, transformasional, transaksional, situasional, dan laissez-faire. Lalu, apa itu kepemimpinan transformasional? Gaya kepemimpinan transformasional Inded adalah cara seorang pemimpin memotivasi dan memberdayakan orang-orang di bawah tanggung jawabnya untuk bekerja sama mewujudkan visi perusahaan. Semua itu dicapainya tanpa micromanagement. Seorang pemimpin transformasional justru memberikan anggotanya ruang lebih untuk mengasah berbagai skill yang mereka perlukan di tempat kerja. Kepemimpinan transformasional memiliki kelebihan, antara lain menurunkan biaya perputaran karyawan. Karisma dan inspirasi yang diberikan oleh pemimpin pada bawahannya ternyata bisa menurunkan kecenderungan karyawan keluar usaha. Mereka jadi tahu dan bisa menemukan motivasi mereka akan posisinya di tempat kerja. Dengan kata lain, mereka memiliki peran spesifik dalam suatu organisasi dan mereka tahu bahwa mereka sangat dibutuhkan di sana. Mengikat orang secara keseluruhan. Produktivitas kerja bisa meningkat tajam. Hal ini tidak lepas dari kemampuan pemimpin yang dapat mengetahui motif personal bawahannya. Ketika pemimpin bisa mengetahui dan memenuhi motif mereka, mereka akan memiliki pembenaran untuk terus bekerja. Bisa membuat dan mengatur perubahan. Perubahan memang tidak bisa dihindari dalam dinamika suatu organisasi. Jika ada suatu inisiatif yang memaksa suatu perubahan untuk dilakukan, pemimpin bisa membuat perubahan tersebut menjadi suatu proses yang mendorong pengikutnya untuk melakukan perubahan juga. Jika implementasi yang dilakukan sudah benar, pemimpin dan pengikutnya bisa mencapai potensi besar mereka. Kelemahan dari kepemimpinan transformasional adalah memicu dampak yang negatif. Terkadang, suatu visi atau inspirasi yang diberikan oleh suatu pemimpin kepada bawahan atau pengikutnya bisa berdampak. Harus terus menjalin komunikasi. Gaya kepemimpinan ini hanya bisa berhasil jika pemimpin terus menjalin komunikasi dengan tim atau bawahannya. Pemimpin harus bisa mengkomunikasikan visi dan nilai-nilai tugas yang diberikan pemimpin ke pengikutnya.
Jika komunikasi tidak terjalin secara intensif, tim akan merasa tidak tertarik dengan instruksi-instruksi yang diberikan. Membutuhkan umpan balik atau feedback yang konsisten. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional harus selalu menjaga antusiasme timnya dalam meraih tujuan bersama. Pemimpin bisa melakukannya dengan meminta umpan balik atau feedback kepada pengikutnya secara konsisten. Ia juga harus bisa mendekatkan diri kepada pengikutnya berdasarkan kepribadian yang berbeda pada tiap individu. Apa yang kurang dalam hal tersebut? Dan kemungkinan komitmen tim terhadap pekerjaannya akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Esensi kepemimpinan transformasional adalah untuk menyatakan bahwa esensi kepemimpinan transformasional adalah memberdayakan para pengikutnya berkinerja secara efektif dengan membangun komitmen mereka terhadap nilai baru, mengembangkan keterampilan dan kepercayaan mereka, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangannya, inovasi, dan kreativitas. Lalu, bagaimana implementasi kepemimpinan transformasional dalam pendidikan? Dalam penerapan gaya kepemimpinan transformasional ini memang tidaklah mudah. Hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan. Misalnya, saat didik organisasi sekolah masih diberatkan oleh kekuatan birokrasi yang sangat mahal, belum berdasar atas kesadaran bersama. Hal ini berakibat masih banyak guru dan karyawan yang belum mempunyai kesadaran untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, hambatan yang berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan belum memiliki kualifikasi untuk dapat melakukan perubahan. Kepala sekolah yang sudah ada pun terkadang kurang mendapatkan pelatihan yang intensif sehingga kreativitasnya sangat terbatas dapat meningkatkan kinerja organisasi. Pemimpinan transformasional menekankan pentingnya motivasi dan moralitas serta sikap mental dari setiap anggota organisasi untuk mengantisipasi dan membuat perubahan mencapai tujuan organisasi yang lebih luhur. Belajar dan pembelajaran diinti di dalamnya. Komunitas pembelajar merupakan sebuah komunitas atau organisasi di mana pemimpin dan setiap anggota membesar kapasitas dan perannya untuk mengantisipasi dan membuat perubahan yang mendasar. Kepemimpinan transformasional menjadi suatu model kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam lingkup komunitas belajar. Gaya kepemimpinan transformasional ini merupakan gaya kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan. Namun, gaya kepemimpinan ini bukanlah satu-satunya gaya kepemimpinan yang efektif. Masih ada gaya kepemimpinan lain yang dianggap efektif untuk diterapkan. Semoga mungkin ada tambahan kalimat untuk bisa mengantarkan ke diskusi. Dipersilahkan Mbak Zulfidah. Kalau untuk tambahan, kemarin saya lupa mencantumkan kalau kepemimpinan transformasional ini efektif juga diterapkan dalam organisasi yang membutuhkan perubahan. Di organisasi-organisasi seperti perusahaan skala kecil atau perusahaan rintisan seperti itu. Oke, baik. Nah, itulah tadi model kepemimpinan transformasional. Jadi inti dari kepemimpinan transformasional itu adanya perhatian dari seorang pemimpin kepada seluruh jajarannya atau bawahannya, stafnya, atau orang-orang yang bersama mereka, yang bersama beliau dalam rangka untuk mencapai tujuan, ya, sehingga faktor komunikasi itu menjadi sangat penting. Di samping itu juga arahan dari seorang pemimpin, ya, atau seorang pimpinan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu menjadi sangat penting dan menjadi modal, ya, di dalam rangka untuk menggerakkan, ya, perubahan itu sendiri. Nah, itu di dalam model kepemimpinan transformasional, sehingga di situ harus ada kejelasan visi dari seorang pemimpin, kemudian disosialisasikan, dan kemudian ada sebuah proses bagaimana sih
harus dicapai secara bersama-sama gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan maka akan menjadi sangat efektif gitu ya. Nah, memang ada beberapa kelemahan di dalam model kepemimpinan ini sebagaimana yang sudah dipresentasikan tadi. Namun demikian diyakini di berbagai negara gitu ya, model ini sangat efektif ya, diyakini sangat efektif, merupakan sebuah pilihan ya, model dalam rangka untuk mewujudkan satu tujuan ya, tujuan terutama tujuan organisasi. Baik, itu tambahan saya untuk memberikan pengantar kepada teman-teman yang lain agar bisa menanggapi atau juga memberikan pertanyaan. Dipersilahkan, monggo, silakan. Saya persilahkan, monggo, mungkin ada yang merespon, menanggapi, atau bahkan mungkin mengapresiasi atau menambahkan, terutama yang memiliki topik yang sama. Dipersilahkan, monggo. Komen saya, kalau dari sisi message gitu ya, pesan itu sudah bisa dimengerti dengan baik. Hanya saja tadi mungkin karena faktor resolusi ya antara file yang ada di media Mbak Zulfida dengan punya saya mungkin sehingga agak terputus-putus ya. Mungkin itu lebih kepada connecting media yang digunakan dalam share screen. Tetapi secara message saya kira sudah bisa didapat, sudah bisa diperoleh, bahkan cukup jelas gitu ya, termasuk jelas apa yang ingin disampaikan dari model kepemimpinan transformasional ini. Untuk itu dipersilahkan kepada teman-teman yang lain, silahkan kalau ada yang mau menanggapi, bertanya, atau juga menyanggah, dipersilahkan. Biasanya Mas Alkindi ini yang semangat ya, dan Mas Fatah itu biasanya yang banyak memberikan respon. Dipersilahkan, monggo. Atau mungkin Mbak Elisa, dipersilahkan. Monggo Mas Fahrul. Ya Pak, mungkin ini karena tadi saya kurang jelas dengar ini ya di videonya itu presentasinya. Mungkin kalau boleh tahu tuh kelemahan dari kepemimpinan ini, gaya kepemimpinan transformasionalnya apa sih gitu? Atau mungkin udah disampaikan, mungkin saya nggak dengar. Mungkin bisa disampaikan kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fahrul. Nah, silakan monggo Mbak Zulfida, ini ada tanggapan dari Mas Fahrul tentang kelemahan tadi ya, meskipun tadi sudah disampaikan karena memang lebih kepada tadi tampilannya yang agak terputus-putus sehingga mungkin terganggu. Meskipun demikian, monggo silahkan, tadi sudah sangat jelas ya sebenarnya, tapi monggo dipersilahkan untuk bisa diulang kembali. Apa sih yang jadi kelemahan dari kepemimpinan transformasional? Dipersilahkan.
Ya, silakan monggo Mbak Zulfidah. Ini dari Mas Fahrul tentang kelemahan ya, kelemahan dari kepemimpinan transformasional tadi. Kelemahan dari kepemimpinan transformasional ini yang telah dijelaskan di video, seperti memicu dampak negatif. Dampak negatif itu seperti visi atau inspirasi yang diberikan oleh suatu pemimpin kepada bawahan itu terkadang berdampak buruk. Misalnya ada contoh pemimpin, mungkin teman-teman tahu Adolf Hitler. Beliau menawarkan sebuah visi kemurnian ras bangsa Jerman kepada rakyatnya dengan karisma yang diberikan pengikutnya, tapi malah lambat laun visi tersebut yang membawanya dan pada demoralisasi. Itu yang pertama. Kelemahan yang kedua yaitu harus terus menjalin komunikasi. Pemimpin model ini harus bisa menjalin komunikasi dengan tim atau bawahnya. Pemimpin harus bisa mengkomunikasikan visi dan nilai-nilai tugas yang diberikan pemimpin ke pengikutnya. Jika pemimpin tersebut tidak menjalin komunikasi secara intensif, maka tim akan tidak tertarik dengan instruksi-instruksi yang diberikan. Yang kedua, yang ketiga, membutuhkan umpan balik feedback konsisten. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional harus selalu menjaga antusiasme timnya dalam meraih tujuan bersama. Pemimpin bisa melakukannya dengan meminta umpan balik pada pengikutnya secara konsisten. Jika seorang pemimpin ini memiliki kemampuan yang kurang dalam hal tersebut, besar kemungkinan komitmen tim terhadap pekerjaannya akan kurang seiring berjalannya waktu. Itu Pak, kurang lebih. Oke, baik. Ya, itu Mas Fahrul ya. Jadi intinya memang sangat betul. Jadi karena pemimpin itu harus menyampaikan visi ya, misi. Kejelasan visi misi itu menjadi sangat penting. Tetapi visi misi ini kadangkala bisa juga menjadi bumerang ya, ketika dalam perkembangan selanjutnya itu menuai berbagai respon gitu ya, terutama yang memang tidak sepaham gitu ya dari situ. Sebagai contoh, ketika di dalam model kepemimpinan ya di negara kita mengenal sosok presiden pertama Republik Indonesia namanya Insinyur Soekarno ya, presiden pertama, dan itu adalah ayah dari Megawati gitu ya. Dan di dalam visinya waktu itu Soekarno mencoba menyampaikan ya ide tentang negara ya, yaitu adanya prinsip Nasakom gitu. Nasionalisme, agama, dan komunis. 3 hal yang coba diramu menjadi satu gitu ya. 3 dalam 1 gitu. Nasionalisme, Nasakom ya, nasionalisme, agama, dan komunis ya. Nah, bagi kalangan yang sangat kritis gitu ya, hal itu tidak mungkin. Hal itu tidak mungkin, terutama kalangan dari ulama, kaum muslimin, terutama yang memiliki integritas keislaman yang sangat baik. Respon yang paling besar adalah dari kaum muslimin ya. Karena apa? Komunisme itu adalah landasannya adalah ateis gitu ya, anti Tuhan gitu ya. Jadi mereka anti Tuhan atau tidak mengenal aspek-aspek teologis ya, ketuhanan gitu. Sementara kalau agama itu landasan utamanya adalah ketuhanan ya, teologis.
Sehingga dari dua hal saja tidak mungkin. Tentang nasionalisme saya kira itu memang sangat mungkin, tetapi antara agama dengan komunis itu jelas sesuatu yang bertolak belakang ya, antara timur dan barat, antara utara dan selatan. Jadi tidak mungkin ketemu ya, dua belah kutub yang memang saling berlawanan. Sehingga ide dan gagasannya itu, meskipun Presiden Soekarno memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam konteks retorika ya, apalagi ketika beliau berpidato, setiap Pak Karno itu berpidato, waktu itu masih media yang ada masih terbatas, radio. Semua berbondong-bondong mendengarkan di depan radio, meskipun itu hanya suara dengan pidato yang berapi-api ya, yang sangat eksplosif gitu ya. Itu betul-betul bisa membakar semangat rakyat ya, bisa menyatukan kekuatan rakyat untuk bisa bangkit memiliki giroh yang sangat luar biasa, terutama waktu itu melawan kekejaman dan juga penindasan dari penjajah waktu itu Belanda ya. Jadi itu sangat luar biasa. Nah, namun demikian karena visi ini yang sangat berbeda itu akhirnya justru malah menjadi lahan ya, menjadi lahan, menjadi tempat munculnya perlawanan ya terhadap visi dari seorang pemimpin tadi. Nah, waktu itu memang puncaknya di Gestapo itu ya kalau di Indonesia ya, gerakan 30 September yang itu didalangi oleh Partai Komunis Indonesia yang sangat didukung oleh RRC seperti saat sekarang ini ya. Sekarang ini sebenarnya kalau kita mengenal sejarah itu mengulang pada tahun 1948 dan 1965. Jadi arah negara itu mau dicoba digeret ya atau arahkan seperti zamannya Pak Karno dulu ya, yang mencoba menyatukan antara agama, komunisme dan nasionalisme gitu. Nah, dan itu tidak mungkin gitu ya, karena antara agama dengan komunisme itu adalah sesuatu yang jelas-jelas sangat bertentangan gitu. Nah, oleh karena itu orang-orang komunis sangat tidak mungkin ya, karena tidak mungkin itu maka karena orang-orang agama itu tidak selalu sepaham dengan orang-orang komunis, maka orang-orang yang memiliki militansi yang kuat dalam bidang agama itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita orang yang benar-benar mencermati sejarah ya, belajar dari pengalaman sejarah dan juga pengalaman pahit, pengalaman hitam dari perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, rezim sekarang ini nampak sekali memunculkan itu. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan popularitas dan terjebak dari pencitraan yang ada. Karena apa? Faktanya seperti itu. Gerakan-gerakan Islam yang mencoba mengkritisi ya pemerintah gitu ya, itu apalagi yang dilakukan oleh kaum muslimin itu betul-betul mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa gitu. Bahkan di Indonesia sekarang ini seolah-olah ada jargon bahwa anti radikalisme gitu ya, seolah-olah Islam itu adalah radikal gitu. Padahal kan Islam itu rahmatan lil alamin, tetapi coba dibelokkan Islam itu adalah radikal. Islam itu adalah kejam dan seterusnya. Padahal kan Islam sebaliknya gitu ya. Islam sebaliknya. Justru kita berbalik ya, ketika Rusia yang negara sesungguhnya adalah komunis, tetapi Presiden Rusia ya Vladimir Putin itu justru berbeda perlakuannya di Indonesia. Vladimir Putin justru sangat senang, sangat welcome dengan Islam karena yakin bahwa Islam itu bukan ancaman gitu ya. Sehingga tidak perlu ada fobia ya, Islamofobia, tidak ada ketakutan dalam Islam. Tetapi justru Islam itu adalah yang mensupport mereka, yang memberikan perlindungan terhadap istilahnya visi yang ada. Sehingga
Ketika dirangkul, maka Vladimir Putin justru sekarang sangat welcome ya terhadap Islam, dan itu terbukti. Sekarang Islam terbesar salah satunya adalah di Rusia. Ya. Karena apa? Ada ini tadi ya, welcome yang luar biasa dari Vladimir Putin, yang sesungguhnya dia sendiri adalah beragama Katolik Ortodoks ya. Jadi seperti itu, yang negaranya masih berpaham komunis ya. Jadi seperti itu. Tapi dalam prakteknya sangat welcome dengan Islam. Berbeda dengan di Indonesia yang sekarang ini justru sangat tidak welcome dengan Islam. Bahkan perjalanan politik ya, ini Megawati karena dulu pernah merasa tersakiti oleh kaum muslimin, sekarang ini beliau sedang menggunakan taring kekuasaannya gitu ya, dengan didukung oleh Taiwan ya, Cina gitu ya, itu menggunakan powernya sehingga bagaimana mencoba menyingkirkan, menghabisi segala sesuatu yang berbau Islam. Jadi ini fakta yang ada di depan kita. Suka atau tidak suka, faktanya seperti itu. Nah, oleh karena itu memang menjadi problem besar bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa Indonesia lebih dekat kepada Cina daripada dekat kepada Turki atau mungkin juga dekat dengan negara-negara Islam yang lain gitu ya. Nah, ini satu hal yang perlu kita cermati gitu ya. Nah, jadi betul sekali visi tadi ya, visi tadi itu akan sangat berbahaya ketika itu berbeda ya, berbeda. Ini salah satu kelemahan. Biasanya memang kayak gini juga Mama Pucita. Oke, jadi seperti itu. Ini hal yang penting ya. Jadi hal yang penting sehingga kalau sekarang ini mencoba gerakan-gerakan kekirian itu masuk ke dunia perguruan tinggi, mencoba memberikan masukan-masukan ya, racun kepada para generasi muda untuk ya memberikan gambaran bahwa Islam itu identik dengan radikalisme, intoleran dan seterusnya. Itu adalah paham-paham yang coba digelurakan oleh pemerintah kita sekarang ini, rezim kita sekarang ini, yang sebenarnya itu adalah misi agar menjauhkan dari esensi Islam sendiri, yang cenderung Islam itu sesungguhnya adalah rahmatan lil alamin. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak gerakan-gerakan yang kalau kita tidak hati-hati, karena mereka pandai membungkus gitu ya, dengan bingkai publikasi, membingkai dengan bahasa yang indah, seolah-olah dia membalikkan fakta sejarah ya, fakta sejarah, sehingga yang bersalah itu adalah pemerintah gitu ya, waktu itu ya, militer gitu ya, sementara komunis itu adalah pihak yang benar, padahal justru sebaliknya. Jadi seperti itu. Sehingga apapun kita sebagai seorang muslim, tidak ada toleransi, tidak ada kata sepaham sama sekali ya dengan namanya komunis, yang memang latar belakangnya dasarnya adalah ateis, anti Tuhan gitu. Sementara kita negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah, kaitannya dengan tadi kelemahan, terutama kaitannya dengan misi tadi. Dan juga bagaimana mengkomunikasikan itu juga sangat penting. Ketika seorang pemimpin itu lemah di dalam mengkomunikasikan sebuah misi, itu menjadi masalah juga ya gitu. Nah, termasuk feedbacknya. Ketika masyarakat, orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dipimpinnya, feedbacknya lemah, itu akan bisa menjadi bumerang ya terhadap kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi sendiri gitu. Baik itu feedback itu bersifat positif maupun negatif, tentu itu akan memiliki nilai yang penting ya bagi keberlangsungan sebuah institusi. Nah, tinggal nanti bagaimana cara menanggapi kearifan, kebijakan dari seorang pemimpin itu di dalam melakukan respon ya, atau memberikan respon dan kemudian mengambil
sebuah keputusan. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menambahkan membantu menjawab dari Mbak Zulbida terkait dengan kepemimpinan transformasional yang esensinya adalah sesungguhnya pada kebijakan seorang pemimpin dalam rangka untuk memperoleh perubahan ya. Transformasional itu kan lebih pada esensinya adalah perubahan. Jadi seperti itu. Baik, saya kira seperti itu. Monggo mungkin ada tanggapan, dipersilahkan. Begitu Mas Fahrul? Iya Pak. Oke, monggo Mbak Elisa. Sebenarnya ini pertanyaan lebih mengarah kepada kendala dalam penerapan kepemimpinan transformasional pada suatu organisasi yang mungkin bermasalah dan membutuhkan perubahan, Pak. Di sini saya akan mengambil contoh organisasi pemuda Pancasila, Pak. Yang kita ketahui kan beredar ya sebuah isu di masyarakat bahwa organisasi ini tidak mencerminkan namanya pemuda Pancasila. Jadi banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan dari organisasi ini. Salah satu di antaranya adalah seringkali meminta uang untuk pembangunan posnya gitu, kayak mintain uang dari pedagang-pedagang di sekitar gitu untuk dengan alih menjaga keamanan di sekitar lingkungan itu, Pak. Jadi bagaimana ya untuk menerapkan kepemimpinan transformasional ini ke dalam organisasi pemuda Pancasila ini, Pak? Oke. Ya, ini pertanyaannya ke saya ya. Jadi kalau saya sebenarnya sederhana saja, Mbak. Sebenarnya sangat tergantung dari pilihan yang diperoleh ya, atau yang diinginkan lah dalam organisasi itu. Memang klaim cap gitu ya, stempel pada pemuda Pancasila yang memang tidak mencerminkan namanya itu, dan faktanya malah justru mereka banyak merugikan ya daripada menguntungkan gitu ya. Kegiatan-kegiatannya yang dimunculkan seolah-olah memang ada yang berpihak kepada rakyat, tapi lebih banyak sesungguhnya yang dibalik itu adalah merugikan gitu. Sementara kalau kita lihat front pembela Islam itu yang sebenarnya selalu diisukan negatif, tapi faktanya dia selalu di depan, terutama ketika menghadapi situasi yang memang butuh penanganan cepat seperti bencana, kemudian seperti ada kondisi-kondisi yang sangat genting gitu ya. Mereka selalu berada di depan gitu ya. Nah, itu memang ketidakseimbangan informasi dan seterusnya gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana, apakah itu mungkin ya diterapkan di dalam tubuh dari organisasi berupa pemuda Pancasila ini? Kalau dikatakan apakah itu mungkin, sangat mungkin, tapi tergantung dari visi dari seorang pemimpin tadi gitu ya. Ketika seorang pemimpin tidak memiliki visi dan tidak memiliki konsep yang jelas tentang transformational leadership, ya, meskipun konsep transformational leadership itu baik, ya akan sulit gitu ya diterapkan. Karena apa? Memang visi yang dibawanya itu sudah menjadi darah daging ya, tidak inherent dalam pribadi-pribadi itu, sehingga ketika harus dirubah itu mungkin tidak mudah gitu ya, tidak mudah gitu. Jadi secara substansial memang mereka bagus ya visi misinya, tetapi dalam implementasi memang banyak penyimpangan gitu ya. Dan kita tahu bahwa yang terekrut di situ itu adalah siapa gitu ya. Nah, ini yang terjadi sekarang seperti itu. Jadi sebuah organisasi yang di bawah naungan beberapa organisasi besar gitu ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa orang-orang yang terekrut di sana itu adalah memang bukan orang-orang, mohon maaf ya dalam tanda petik, bukan orang-orang yang memang terbaik, tetapi
ya mereka orang-orang yang sedang mencari jati diri, ingin memperoleh tempat gitu ya, atau ingin memperoleh naungan, ada pengakuan dan seterusnya, sehingga sifat asli dari mereka masing-masing itu tetap aja mewarnai gitu ya, dan terbawa. Ketika organisasi itu warnanya adalah merah, tetapi faktanya karena dia sudah membawa warna hitam ya, warna hitamnya itu tetap ada di dalam orang-orang yang ada di oknum-oknum yang ada di dalamnya gitu, sehingga seolah-olah klaim warnanya itu terus malah menjadi hitam. Jadi seperti itu. Ini ilustrasi yang bisa saya sampaikan. Sehingga kalau ditanya apakah memungkinkan, bisa di ini sangat mungkin, tetapi kembali kepada komitmen dan juga bagaimana upaya yang dilakukan oleh leader di dalam sebuah organisasi tadi, termasuk juga di dalam Pemuda Pancasila, untuk betul-betul mengawal perubahan itu ya, dengan bagaimana mengkomunikasikan dengan terus-menerus, mencari feedback ya, kemudian tidak anti kritik ketika memang terjadi perubahan-perubahan, terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan visi sesungguhnya, mereka bisa melakukan perubahan dengan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang memang itu kemudian menghapus ya citra yang tidak baik itu. Nah, itu mestinya yang harus dilakukan. Jadi seperti itu. Jawaban saya seperti itu, Mbak Fitriana. Mbak Fitriana? Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lain monggo silakan. Ya Pak, kalau bercerita tentang komunis tadi ya, seandainya suatu organisasi itu memiliki visi, misi. Nah, seandainya kalau terjadi konflik itu antara anggota dan pemimpinnya atau antar anggota, bisa nggak itu seandainya dirubah visi dari organisasi tersebut? Ya, saya kira sebenarnya sangat mungkin ya, sangat mungkin ada perubahan gitu ya, ada perubahan misi gitu ya. Kalau dulu misinya itu adalah misi yang negatif gitu ya, kemudian diubah menjadi misi yang positif gitu ya. Nah, itu yang saya lihat nampaknya dilakukan oleh Vladimir Putin ya di Rusia itu ya, sehingga sekarang Rusia sangat luar biasa, yang dulu sangat anti Islam, kemudian justru malah sekarang mereka welcome dengan Islam gitu ya, sehingga memang sangat luar biasa gitu ya. Perubahannya sangat luar biasa, dan sekarang Rusia menjadi salah satu kekuatan besar di di Eropa, yang kemudian tingkat kesejahteraannya itu menjadi lebih baik ya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa Vladimir Putin itu sebenarnya adalah seorang otoritarian gitu ya. Tapi sebenarnya faktanya tidak seperti itu ya. Ada beberapa fakta positif dari salah seorang wartawan Muslim yang ada di Rusia, yang mencoba mengamati bagaimana pola kepemimpinan dari Vladimir Putin ini. Ternyata mereka tidak Islamofobia gitu ya, tapi justru welcome ya terhadap Islam. Karena apa? Jadi misi komunisme yang cenderung ateis, kemudian yang tidak toleran dan seterusnya, itu akhirnya bisa diubah gitu ya, dan kemudian ada perubahan yang sangat signifikan, sehingga di sana itu terjadi perubahan baik dari sisi tata sosial, kemasyarakatan, maupun juga dari kesejahteraan ekonomi dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi sangat mungkin sekali Mas ya sebenarnya. Jadi semuanya tergantung dari pemimpinnya tadi. Jadi intinya kalau menggunakan kepemimpinan transformasional adalah bagaimana perubahan itu tetap bisa dilakukan dalam rangka untuk mencapai hal yang lebih baik. Jadi intinya seperti itu. Begitu Mas Fahrul? Iya, Pak. Baik, yang lain monggo. Oke, sama-sama. Kalau tidak, saya berharap masih ada yang mau tampil lagi. Saya persilakan. Tadi sudah Mbak Zulfida, saya kira kita cukupkan untuk kepemimpinan transformasional. Tidak lupa kita berikan apresiasi ya kepada Mbak
Zulfida ya yang sudah presentasi pada kesempatan hari ini dengan luar biasa, dan meskipun tadi juga ada kelemahan dari sisi suara yang agak terputus-putus, tapi tidak masalah, secara message gitu ya sudah bisa kita dapatkan dengan baik. Saya kira itu. Kemudian yang lain monggo silahkan, yang mau menyampaikan atau mau tampil, saya kasih kesempatan. Atau Mas Fahrul? Enggak, Pak. Udah. Oh, udah ya. Lalu. Oh, ini selalu semangat beliau ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Amin, Pak. Oke. Monggo silahkan yang lain. Mbak Jenny. Atau Mbak Khairun Nisa, mungkin sudah siap? Halo? Oke. Saya persilahkan yang lain yang ingin presentasi. Kalau bisa, oh ya Mbak Cahya ya. Ya, luar biasa nih. Silahkan Mbak Cahya. Bentar, saya cari dulu nih Mbak Cahya. Saya kasih kesempatan untuk jadi co-hostnya. Biar bisa share screen. Ya. Oke, silahkan Mbak Cahya Kusuma Jati. Nampaknya nih sudah bisa. Sekarang silahkan monggo kalau mau share screen sudah saya kasih kesempatan. Mbak atau Mas ini? Oh, Mbak ya. Pak. Oh, Mbak ya. Silakan monggo Mbak Cahya. Ya, ini masih mute. Silahkan dibuka mikrofonnya. Sebentar nih, Pak. Oke, enggak apa-apa. Sambil menunggu Mbak Cahya, mungkin ada tanggapan tentang kepemimpinan transformasional tadi? Ya, ini sambil menunggu ya, enggak apa-apa.
Maaf Pak, ada kendala, mungkin ada yang mau dulu. Oke, oke. Atau kalau umpamanya bisa di-share ke saya, nanti tak coba tampilkan dari saya. Silahkan kalau umpamanya ini ke WA saya atau eh, kalau ada link YouTube-nya silahkan bisa di WA kan, nanti saya bantu mukanya, nggak apa-apa. Ya Pak, saya kirim di WA Bapak aja ya. Oke, oke. Oke, sambil menunggu ya, nggak apa-apa. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya kepemimpinan transformasional ini memang menjadi salah satu pilihan ya, salah satu pilihan yang banyak digunakan ya di berbagai negara, termasuk juga di dalam berbagai lembaga ya, baik itu lembaga profit maupun non-profit, termasuk juga dalam dunia pendidikan ya. Karena di dalamnya juga ada nuansa ya demokratiknya gitu ya. Di situ efektivitas ya dari sebuah komunikasi menjadi sangat penting ya, sangat penting, yaitu bisa menjadi medium ya, komunikasi dua arah antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya, karena dengan ada prinsip feedback tadi ya, jadi umpan balik tadi gitu. Nah, ketika itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kemudian dikombin ya dengan model servant leadership ya, kemudian ada authentic leadership, prophetic leadership, itu menjadi sangat luar biasa gitu ya. Jadi bahkan ada yang mencoba mengkombinasikan dengan apa itu model kepemimpinan yang transaksional. Jadi ada yang menyebut dengan transaksional transformational leadership gitu ya. Jadi di ini ya, transaksi, model kepemimpinan transaksi ya gitu ya. Yang itu kemudian dikombin ya dengan transformasional ya. Jadi yang esensinya pada perubahan itu juga akan menghasilkan hasil yang lebih efektif ya. Jadi sekedar hanya transformasional saja gitu ya. Nah, ini beberapa kelebihan ya dari salah satu model kepemimpinan transformasional gitu. Baik, ini masih menunggu ya file dari Mbak Cahya, nampaknya mungkin filenya cukup gede ya, sehingga mungkin ini belum sempat belum lolos gitu. Atau mungkin ada juga sambil menunggu yang lain yang sudah siap. Tidak apa-apa, tanpa mengurangi kesempatan yang saya berikan kepada Mbak Cahya. Mungkin yang lain ada yang sudah siap? Boleh tampil juga. Kalau bisa berbeda dengan yang sudah ditampilkan ya, sehingga kita bisa memperoleh tambahan ya, tambahan pengetahuan ya, yang terkait dengan model kepemimpinan ini.
Atau kalau umpamanya berat melalui WA, bisa juga melalui Google Classroom ya. Jadi biar lebih ini ya. Ya, sambil menunggu Mbak Cahya gitu ya. Sedikit saya ingin apa ya, menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan ini. Bekal ya, bekal yang perlu dimiliki oleh saudara-saudara semua sebagai mahasiswa yang insya Allah mudah-mudahan ke depan nanti bisa menjadi calon-calon pemimpin ya, yang melanjutkan estafeta kepemimpinan di negara kita ini ya. Jadi apa namanya, bahwa seorang pemimpin itu memang dibutuhkan memiliki integritas ya, yang harus terbentuk mulai dari sekarang gitu ya. Proses pencarian jati diri itu harus betul-betul bisa dibangun dari sekarang gitu ya. Nah, kalau bisa juga dibangun dengan cara yang baik, bukan melalui sebuah proses yang tidak baik gitu ya. Dan kesempatan itu ada di hadapan saudara semuanya. Ya, Anda bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga yang ada di tempat kita ya, yang ada di fakultas, terutama lembaga kemahasiswaan, apakah itu LEM, apakah itu DPM gitu ya. Oke. Baik, ini nampaknya sudah bisa saya coba share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit daripada penjelasan mengenai model kepemimpinan partisipatif atau biasa disebut dengan demokrasi. Kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas anggota kelompok demi mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan partisipatif merupakan gaya kepemimpinan di mana semua individu memiliki kekuasaan yang setara dalam pengambilan keputusan bersama, terlepas dari jabatan maupun pangkatnya. Nah, ada pun ciri-cirinya, yakni yang pertama, pemimpin memberikan dukungan tinggi dan sedikit pengarahan. Yang kedua, posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dipegang secara bergantian antara pemimpin dengan bawahan. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi dua arah ditingkatkan. Yang keempat adalah pemimpin mendengarkan bawahan secara aktif. Yang kelima adalah tanggung jawab terhadap pemecahan masalah dan pengambilan keputusan sebagian besar pada bawahan. Adapun kelebihannya yakni meningkatkan motivasi, meningkatkan kreativitas, adanya hubungan yang baik antara anggota tim, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Bawahan akan merasa nyaman, percaya diri, semangat, sehingga dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, adapun beberapa kekurangannya, yakni kurangnya keputusan, pengeluaran waktu yang luar biasa, membuat keputusan
keputusan yang salah, sulitnya mencapai kata mufakat karena setiap individu jelas memiliki perbedaan pendapat, kemudian akan memicu terjadinya konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai. Nah, kepemimpinan partisipatif sering diterapkan dalam suatu organisasi, dewan sekolah, maupun universitas atau perusahaan lainnya. Namun pada umumnya, kepemimpinan ini dapat diterapkan dalam organisasi manapun untuk mencapai kebutuhannya. Seperti negara kita ini, negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi, di mana memilih kepala negaranya untuk menjabat sebagai presiden dan setiap perwakilannya melalui pemilihan umum yang biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali. Kepemimpinan itu pada dasarnya didasari oleh kepercayaan. Karena banyak orang yang memilih untuk mengikuti pemimpin yang mereka percayai. Rasa kepercayaan itu juga memiliki dasar, yakni kejujuran. Kejujuran merupakan perpaduan antara keteguhan akhlak, sehat dalam prinsip-prinsip moral, tabiat suka akan kebenaran, tulus hati, dan perasaan halus mengenai etika, keadilan, dan kebenaran. Cukup sampai di sini sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari Mbak Cahya ya, yang luar biasa ya, message-nya gitu ya, jelas gitu ya, penampilannya juga meyakinkan ya, meyakinkan gitu ya. Jadi layak nih ya besok jadi calon pemimpin ya, wanita ini ya, amin, amin ya. Baik, barangkali itu dari message saya mencoba menanggapi message, saya kira sangat jelas gitu ya, sangat tegas gitu tadi apa yang dikemukakan ya, sehingga esensi dari kepemimpinan partisipatif ya itu bisa betul-betul nampak ya, bisa nampak kejelasan, sudah kelihatan gitu. Bahkan beliau menampilkan contoh ya, siapa sih tokoh-tokoh yang menurut beliau itu dianggap sebagai orang yang demokratik. Tadi ditekankan bahwa kepemimpinan ini sebenarnya lebih banyak diterapkan dalam organisasi non-profit. Non-profit itu artinya yang tidak bergerak dalam bidang laba, tetapi lebih pada organisasi yang bergerak dalam services atau pelayanan. Contohnya adalah lembaga-lembaga non-profit itu yang lebih pada orientasinya jasa dan pelayanan itu seperti rumah sakit ya, lembaga pemerintah ya, kemudian lembaga pendidikan ya, itu termasuk lembaga-lembaga yang dikategorikan sebagai non-profit organization ya, organisasi yang tidak bergerak dalam bidang profit atau mencari keuntungan gitu ya, tetapi lebih banyak memberikan services, pelayanan atau jasa gitu ya. Ya, saya kira itu, meskipun tadi sudah disampaikan ini bisa diterapkan dan di berbagai macam organisasi baik profit maupun non profit ya. Saya kira itu apresiasi buat Mbak Cahya ya, yang sudah dengan kesungguhan mempresentasikan. Tidak masalah bahwa ini lebih dominan ke PPT, tapi tidak masalah, yang penting sudah bisa mengkombinasikan dari apa yang sudah ingin disampaikan gitu ya.
Baik, mungkin ada tanggapan atau respon dari teman-teman, dipersilahkan. Silahkan bisa memulai dari sekarang. Silahkan, mungkin ada yang mau menanggapi atau sudah sangat jelas gitu, atau sudah cukup jelas apa yang disampaikan Mbak Cahya gitu. Sangat jelas, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak, saya kira memang ini sudah merupakan upaya yang baik ya. Saya kira juga tidak terlalu besar filenya, masih mungkin. Jadi saya mengimbau kepada saudara, nanti kalau filenya terlalu besar, Anda bisa kirim lewat Google Classroom ya. Jadi kalau melalui WA itu tidak bisa, silahkan lewat Google Classroom. Ya, jadi seperti itu. Atau kalau sudah ditampilkan di dalam YouTube itu linknya itu biasanya bisa gitu ya. Linknya saja misalnya lebih bisa gitu. Baik, saya kira itu sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau menanggapi, bertanya, dipersilahkan. Atau cukup? Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk hari ini saya cukupkan dulu. Saya berharap minggu depan kita tinggal mungkin 2 pertemuan lagi ya, sehingga saya harapkan betul-betul nanti bisa dioptimalkan, yang sudah siap dengan materi yang berbeda ya, harapan saya berbeda dengan yang sudah dipresentasikan, nanti bisa ditampilkan pada pertemuan minggu depan ya. Saya kira itu untuk itu hari ini kita akhiri dulu. Oh, tapi saya ingin melanjutkan tadi yang saya sampaikan. Jadi saya berharap saudara itu bisa memiliki bekal ya, bekal untuk bisa menjadi seorang pemimpin ke depan. Nah, salah satu medium latihannya itu adalah ikut terlibat aktif ya di dalam organisasi-organisasi baik itu formal maupun non formal, atau organisasi yang bersifat intra kampus maupun ekstra kampus ya. Kalau di intra kampus ada BPM ya, ada DPM ya, ada LEM ya, kemudian ada LPM ya, atau juga organisasi-organisasi lain yang itu bisa membuat atau membentuk soft skill ya, meningkatkan, menumbuhkan soft skill dari saudara. Tapi saya juga punya harapan di dalam medium belajar itu juga gunakan yang sebaik-baiknya. Jangan kemudian dikotori dengan sifat-sifat atau tindakan-tindakan yang dalam rangka untuk mengeksplorasi, mencari jati dirinya itu ke arah yang negatif. Mohon maaf, seperti contoh kita jadi calon pemimpin tapi kok mabuk dan seterusnya, jangan sampai seperti itu. Karena hal ini sangat riskan, apalagi di kita ya, di UII gitu ya. Kita harus mengingat bahwa dulu pendiri-pendiri bangsa kita itu adalah orang yang memiliki militansi yang sangat luar biasa, integritas keislamannya luar biasa, integritas nasionalismenya itu sangat diakui gitu ya. Sehingga tidak nampak dari mereka itu hal-hal yang negatif, tapi betul-betul orang selalu mengenang dengan yang positifnya. Itulah yang disebut dengan panjang usianya ya, panjang umurnya gitu ya, yang dipanjangkan usianya itu ya, meskipun dia sudah tiada tetapi kebaikannya selalu dikenang orang. Nah, inilah yang kita harapkan ya, sehingga ini menjadi penting. Jadi saya berharap di FYI tidak ada yang dalam rangka mencari jati diri, kemudian menjadi ingin mengeksplorasi potensi yang dimilikinya, tetapi harus melalui proses yang negatif ya, suka mabuk-mabukan ya, karena dengan mabuk terus ingin menunjukkan eksistensinya, ini jangan ya.
Ya, karena saya melihat ada sinyal itu ya, ada sinyal itu sehingga ini sangat memprihatinkan ya kondisi di UI. Tapi mudah-mudahan di FIAI, di PAI tidak ada itu ya. Mudah-mudahan itu yang saya harapkan ya. Mohon maaf ini pesan ini saya sampaikan karena ada sinyal itu ya, sinyalemen itu yang saya lihat gitu ya. Jadi saya sangat berharap untuk mengasah potensi yang kita miliki dengan medium yang ada, yang sudah tersedia di institusi kita, monggo silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan betul-betul tereksplor sebagai seorang yang nanti akan siap menjadi seorang leader pada saatnya, pada masanya, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Sehingga Anda adalah layak menjadi pemimpin masa depan yang meneruskan estafeta kepemimpinan di negara kita. Saya kira itu dari saya untuk mengakhiri. Mari kita tutup dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apresiasi buat presentator yang sudah luar biasa pada kesempatan hari ini. Amin.